Jika 5 tahun lalu dia akan turun dari mobil hanya seorang diri, berbeda dengan akhir-akhir ini, tubuh tinggi tegapnya akan berjalan berdua dengan bocah kecil berusia 3 tahun yang tak kalah tampan darinya sambil berpegangan tangan. Bumi, anak kedua Reza yang lahir selang 2 menit dari kakaknya yang bernama Air, atau semua orang sering menyebutnya kakak Ai. Anak yang selalu nyaman dalam kesendirian dan selalu menghindar dari keramaian yang terdapat banyak orang yang tidak dikenalinya. Si tengah yang selalu menyelesaikan apapun dengan tenang dan rapi karena dia tidak pernah suka mengulang sesuatu. Semua harus selesai saat itu juga. Dari sifat dan sikapnya tampak terlihat Bumi sosok yang berambisi kuat. Kakak tunggu di sini, sebelum makan siang baru kita pergi. Iya sayang? Ujar Reza saat sampai di dalam ruangannya. Di lantai teratas sebuah gedung mewah pencakar langit. Iya pak, saut Bu, yang sudah duduk di sofa. Tangan mungilnya langsung mengeluarkan beberapa mainannya dari dalam tas yang sengaja dia bawa dari rumah untuk mengusir rasa bosannya. Selama menunggu Reza menyelesaikan pekerjaannya, sesekali Reza melirik sambil tersenyum ke arah Bumi yang asik bermain tanpa sedikit pun terganggu dengan adanya beberapa panggilan lewat sambungan telepon yang mengharuskan Reza lama berbicara. Kak, sini, panggil Reza pada Bumi yang langsung menoleh lalu bangkit dari duduknya, menghampiri Reza di kursi kebesarannya. Ada apa? Tanya Bu yang sudah duduk di pangkuan Reza. Kakak suka di sini? Bocah kecil itu hanya mengangguk dengan ekspresi biasa membuat Reza tersenyum kecil. Berbicara dengan Bu bagai berbicara dengan pantat wajah menurutnya. Kalau kakak suka di sini, semua ini akan jadi milik kakak. Kakak mau? Reza kembali bertanya. Bagaimanapun dia harus memberitahukan dan mengajarkan semuanya sejak dini kepada anak-anaknya seperti apa yang sudah bapaknya juga lakukan kepadanya dahulu. Dan jika saatnya nanti tiba, anak-anaknya tidak terlalu terkejut dengan semua hal yang berbau bisnis. Untuk apa? Kini dengan raut wajah bingung, dia pun bertanya. Untuk kakak semua, jawab Reza sebelum mencium pucuk kepala anak kebanggaannya itu. Caranya? Kakak harus rajin, belajar supaya pintar, oke? Bumi hanya mengangguk tanda paham. Meski usianya baru menginjak 3 tahun lebih, namun dia memiliki daya tangkap dan daya ingat yang kuat. Bumi adalah si bocah cerdas. Sebentar lagi waktunya, rapikan mainannya, kita bersiap, kata Reza sambil menurunkan tubuh bocah kecil itu dari pahanya. Bu dengan sedikit berlari langsung menuju sofa, di mana dia tadi menggelar beberapa mainannya. Dia dimasukkannya kembali ke dalam tas punggung miliknya. Ayo kak, ajak Reza yang sudah siap setelah merapikan kembali kemeja dan jasnya. Keduanya keluar dari ruangan menuju lobi kantor. Beberapa asisten pribadinya sudah menunggu di area parkiran, siap menuju tempat cabang baru kantornya dibuka. Sampai di tempat tujuan, semua mata tertuju pada Reza yang menuntun Bumi. Keduanya bagai pinang dibelah dua, beda generasi. Bumi hanya mengikuti kemanapun Reza melangkah, bertemu dengan beberapa kolega dan rekan bisnis sampai harus menemani Reza naik ke atas podium untuk memberikan kata sambutan dan ucapan terima kasih. Bumi memperhatikan semuanya dengan seksama. Bagaimana Reza bersikap dan berbicara seakan semua kini terekam dalam otaknya. Kita langsung pulang atau beli sesuatu dulu? Tanya Reza saat sudah memasuki mobil. Terserah papa, sautnya sambil memasang seatbelt. Papa telepon mama dulu ya, tanya kakak sama adek mau apa? Bumi mengangguk sambil duduk manis di sebelah Reza yang sudah meraih ponselnya. Halo Ra, anak-anak lagi apa? Aku sama kakak mau pulang, kalian mau apa? Tanya Reza. Kakak tidur, nanti aku tanya adek dulu ya, jawab Melisa di seberang sana. Adek mau popcorn manis, kakak samain aja deh, ujar Melisa setelah beberapa saat beralih kepada si bungsu. Oke, kamu mau apa?
Kini pertanyaan tertuju untuk istrinya tercinta. Enggak, aku nggak pengen apa-apa. Ya udah, aku sama kakak OTW rumah ya. Setelah memutuskan panggilan, kini Reza menyalakan mesin mobilnya menuju jalan raya pinggiran kota. Dengan kecepatan sedang, dia melajukan mobilnya ke arah sebuah mall kecil untuk membeli 2 popcorn pesanan kedua buah hatinya di rumah. Kakak mau rasa apa? Tanya Reza setelah berada di stand jajanan area food court. Aku mau jagung manis aja, susu coklat. Popcornnya? Bumi hanya menggeleng. Meski kembar, ia jarang sekali menyamakan keinginannya. 2 popcorn manis dan 3 cup jagung manis, pesan Reza kepada pelayan wanita berbaju kuning. Ada lagi? Tanya si wanita yang tadi itu. Itu saja. Si pelayan wanita mengangguk dan tidak lama memberikan 2 bungkus pesanan Reza. 130.000 rupiah, ujar si wanita tadi. Reza memberikan 2 lembar uang pecahan merah dan menunggu struk beserta kembaliannya. Yuk pulang. Selama perjalanan pulang ke rumah, orang tua Reza dan Bumi hanya sedikit terlibat obrolan ringan. Tak ada yang terlalu penting untuk keduanya dibahas. Mobilnya kini sudah terparkir di garasi bersama deretan mobil mewah orang tuanya yang berjejer. Nampak Melisa dan Cahaya sudah menunggu di teras rumah. Wah, nungguin papa atau nungguin popcorn nih? Goda Reza sambil meraih tangan si bungsu yang meminta digendong. Papa dong, tapi mau popcornnya juga. Tawa Cahaya membuat Reza gemas dan menciumi seluruh wajah bulat si bungsu. Melisa meletakkan bungkusan yang dibawa suaminya itu ke atas meja ruang tengah. Tangan mungil Cahaya langsung membongkar isi bungkusan lebih besar. Asik, teriak antusias putri kesayangan Tuan Rahardian. Mama. Semua mata langsung menoleh ke arah tangga. Ada seseorang yang sedang berlari menuruni tangga. Kakak jangan lari, nanti jatuh, teriak Reza khawatir. Papa bawa apa? Tanyanya dalam pelukan Reza. Bawa popcorn sama jagung manis buat kakak sama adek. Mau, kakak mau. Ini udah masing-masing jajanan, jangan ribut. Melisa memberikan 1 cup jagung manis dan 1 cup jumbo popcorn pada ketiga anaknya. Kakak Bu nggak beli popcorn? Tanya Melisa. Karena 2 popcorn dalam plastik. Enggak, kakak jagung aja, sahut Bu sambil membuka tutup cup. Kok papa tahu sih kakak mau popcorn? Celoteh si Solo menggemaskan. Tadi papa telepon mama, tapi kata ade mau popcorn sama kayak kakak. Jawab Reza sembari membuka 2 kancing ke mejanya. Oh, jadi ade yang bilang papa buat beli popcorn. Iya dong. Saat si bungsu tertawa dengan mulut penuh. Makasih ade, ujar Ai, mencium pipi kanan adik perempuannya. Sama-sama kak. Satu lagi, takut yang kiri iri nggak dapet cium. Kuprak. Ya ampun Ra, itu kan kata-kata aku, kenapa Ai bisa ikutin? Kata Reza menatap bingung dan kaget kepada anak sulungnya, Air. Niat awalnya akan bermalam di rumah mama dan papa harus gagal karena kedua orang tua Reza tadi harus pergi mendadak ke luar kota menghadiri acara tahunan yang sering dilakukan oleh para petinggi perusahaan kelas atas. Jadwal yang ternyata lusa dimajukan lagi hari ini. Melisa kembali bersiap merapikan barang ketika anaknya untuk kembali ke apartemen walaupun kini jam sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam. Mama kita pulang? Tiba-tiba Cahaya masuk lewat pintu penghubung dari kamarnya. Iya sayang, Mama sama Opa juga nggak ada, kita pulang ya? Melisa sudah merentangkan kedua tangannya siap menangkap tubuh kecil si bungsu. Besok ke panti boleh? Tanyanya dalam dekapan mamanya yang selalu terasa hangat. Lusa ya? Sambil jemput abang gimana? Cius mah, ujar si cantik membulatkan kedua matanya. Tanya papa dulu ya, boleh apa enggaknya? Aku mau main mama, rengek Caca di atas pangkuan Melisa. Klik. Kedua wanita itu langsung menoleh ke arah pintu. Terlihat Reza datang menghampiri anak dan istrinya dengan senyum menggoda. Pantes ditungguin lama, lagi gosip ya? Kata Reza sambil memindahkan si bungsu ke atas pahanya. Enggak papa, adik cuma mau bilang besok ke panti asuhan boleh?
Tanyanya polos, memohon. Ngapain? Tanya Reza dengan nada acuh. Main-main dong papa, sahutnya dengan menggembungkan pipi menjadi bulat. Papa nggak mau ada pingsan lagi, ucap Reza lirih. Bayangan gadis kecilnya harus lemah tidak berdaya dalam pelukannya saat itu masih sangat membekas. Aku nggak lari-lari, Pak, protes Caca. Apapun itu deh, Papa nggak izinin adek buat main-main di luar. Adek cukup main sama kakak aja. Mas, jangan gitu ah, kata Melisa mengingatkan. Ia pun ingat bagaimana suaminya seharian penuh menyalahkan langit atas sebab pingsannya Caca saat itu. Langit dianggap Reza tidak bisa menjaga adiknya sampai harus kelelahan dan berakhir tidak sadarkan diri. Bagi Reza cahaya itu segalanya. Mungkin tanpa si bungsu separuh hidupnya akan redup dan gelap. Aku cuma jaga-jaga, Ra. Aku masih takut, sautnya lirih sambil menciumi pojok kepala anaknya berkali-kali dalam pelukannya. Lisa membuang napasnya kasar. Ia pun merasakan hal yang sama sebagai seorang ibu. Rasa takut itu pasti jauh lebih besar. Ayo pulang, nanti keburu malam, ajak Reza sembari bangkit dari duduknya, menggendong Cahaya yang sudah menenggelamkan kepalanya di jeruk leher sang papa. Iya. Ketiganya keluar dari kamar dan berjalan menuju tangga. Sudah ada Ali dan Bumi, Air dan Bumi yang menunggu. Setengah yang fokus menonton TV hanya duduk bersandar di sofa. Sedang si sulung sedang berjingkrak di atas sofa single mempraktekkan adegan dalam TV yang menyiratkan tokoh kartun seorang pahlawan. Pulang yuk, Melisa merentangkan tangannya agar dua jagoannya itu segera memeluknya. Yuk, yuk kita pulang. Teriak Ai seperti biasa. Apapun bisa menjadi heboh jika ada Ai. Bu, tinggalin aja mah, ejek Ai yang sudah berlari lebih dulu menuju pintu utama. Kakak, awas, pekik Melisa. Bu, sakit mama. Baru juga dibilang awas sudah nabrak duluan kan? Melisa berlari ke arah pintu dan mengusap kening si sulung yang memerah. Pintu yang tabrak kakak mah? Alak Ai yang dibalas cibiran dari adiknya, Bumi. Opa taruh pintunya? Kenapa di sini mama? Ai yang berderayan air mata berbicara sambil terisak sedih. Itu pintu dari papa kecil juga udah di situ kak. Kamunya gak hati-hati setiap jalan, kata Reza sambil mengusap punggung Ai karena Caca sepertinya sudah sangat nyaman di gendongannya. Terbukti ia acuh saat kakaknya berteriak histeris karena kesakitan itu. Besok kakak bilang opa suruh hilangin aja pintunya ya. Iya, besok kita bilang opa. Sekarang kakak diem, udah ya nangisnya, rayu Melisa sambil berjalan menuju mobil. Ada Bumi yang berdiri sambil bersandar di pintu bagian kanan mobil Reza. Ia sedang menunggu sembari menyaksikan drama. Masuk. Melisa membuka pintu belakang agar kedua anak laki-lakinya itu segera masuk. Kalian tidur aja kalau ngantuk ya, kata Reza setelah mobil baru saja keluar dari komplek perumahan elit orang tuanya. Aku tidur, sahut Ai. Iya, kakak tidur, nanti digendong papa ya. Kakak bu, ikut tidur juga ya, ujar Melisa sembari membenarkan posisi tidur Caca. Si tengah menggeleng, matanya masih jauh melihat ke arah luar jendela mobil. Kenapa masih jauh, masih lama menyampainya loh kak? Enggak mah, kakak nggak mau tidur. Kakak mau lihat malam, kakak suka sama gelapnya, jawab Bu tenang tanpa ekspresi. Tap, suara langkah jelas terdengar di telinga Melisa yang sedang membuat sarapan di dapur bersama Bisiti, ART yang selalu membantunya di apartemen. Senyum mengembang di wajah cantik alami wanita berusia 25 tahun itu dengan rambut yang masih basah, terurai sampai ke pinggangnya. Mama, teriak kakak Ai sambil menuntun adik perempuannya. Pagi sayang, sayang-sayangnya mama. Melisa mencium si sulung dan si bungsu secara bergantian. Bumi mana? Tanya Melisa karena satu anaknya belum turun. Masih pakai baju sama papa, sahut si bungsu lembut. Oh, papa udah bangun? Udah, kan tadi kakak nangis di kamar mama, sahut Caca sambil terkakak. Kakak kenapa lagi pagi-pagi nangis?
Kan mama udah bilang, bangun tidur gak boleh nangis, kata Melisa sambil mengusap kepala putra pertamanya. Gak apa-apa, pengen nangis aja, jawab Air santai yang membuat Melisa terkekeh karena gemas. Ya udah, kalian duduk di sana, mama ke kamar dulu ya. Setelah mendapat persetujuan dari kedua anaknya, kini Melisa melangkah ke arah tangga yang tidak terlalu besar, terbuat dari kayu, untuk menuju kamarnya dan kamar anak di lantai 2. Mas, panggil Melisa di kamarnya yang ternyata kosong. Kini dia berbalik arah menuju kamar yang berada di sudut ruangan. Kamar ketiga anaknya yang luasnya hampir seluruh lantai atas apartemennya. Pintu yang terbuka lebar memudahkan Melisa untuk tahu langsung apa yang terjadi di dalamnya. Papa akan menaruh banyak harapan ke kakak. Hanya itu yang Melisa dengar saat berdiri di ambang pintu. Dilihatnya sang suami sedang memeluk erat tubuh bocah anak keduanya. Mas, panggil Melisa, membuat Reza langsung mengurai pelukannya. Kakak udah mandinya? Tanya Melisa kepada Bumi yang hanya dibalas anggukan sekali. Kita sarapan ya sayang? Iya mah, sautnya lalu bergegas keluar kamar untuk turun ke lantai 1 karena sudah ada kedua saudaranya yang lain menunggu. Mas Reza bukannya mandi, malah peluk-pelukan sama kakak bu, goda Melisa. Haha, iya, kakak Ai nangis kenceng banget tadi Ra. Iya, ada juga cerita. Nangisin apa sih? Aku tanya tetap nangis, kata Reza yang kini sudah memeluk tubuh istrinya. Gak tahu, pengen nangis aja katanya. Udah kebiasaan banget bangun tidur nangis gak jelas, kekeh Reza. Mandi dulu sana, udah siang. Reza mengurai pelukannya berjalan keluar dari kamar anaknya, menuju kamarnya sendiri membersihkan diri dari sisa-sisa kenikmatan yang ia reguk bersama sang istri semalam. Usai mandi, dia langsung dilayani oleh Melisa dari memakaikan baju sampai menyisir rambutnya. Itu semua istrinya yang melakukannya dengan sangat telaten. Udah ganteng? Tinggal sarapan terus berangkat ke kantor deh, kata Melisa sambil meletakkan sisir di meja riasnya lagi. Aku ganteng, siapa yang punya? Aku ganteng, siapa yang punya? Goda Reza dengan mengedipkan satu matanya. Aku dong, kekeh Melisa sambil mencolek hidung mancung suaminya. Mau dibagi nggak? Tanyanya dengan menelan senyum. Enak aja, Mas Raja macam-macam, bisa tanggung akibatnya nanti, ancam Melisa dengan tangan sudah berada di pinggang kiri kanannya. Kamu mau buat apa kalau aku macam-macam? Reza makin senang menggoda melihat berbagai macam ekspresi istrinya setiap pagi, selalu menjadi mood buster baginya selama di kantor nanti. Hap. Au, pekik Reza tersentak kaget. Siap-siap, aku belah 3 belalai gajah Mas Reza, terus aku kepang, mau? Ancam Melisa masih dengan tangan meremas inti suaminya. Habiskan semuanya, kata Melisa saat suami dan ketiga anaknya sudah berkumpul di meja makan. Kakak, makan sayurannya sedikit saja, nggak apa-apa sayang, pinta Melisa merayu si sulung. No mama, jawabnya kekeh. Sedikit aja, itu udah mama potongin kecil-kecil jadi nggak akan kerasa kalau makannya bareng sama nasi. Nggak mau mama, lagian aku nggak makan sayur juga tetap ganteng, saut Ai sambil menyuap nasi dengan ayam goreng. Apa hubungannya sayur sama ganteng? Tanya Reza bingung. Nggak ada, jawabnya terkekeh. Haji, kini semua mata tertuju pada si bungsu yang bersin dengan kerasnya. Adek jorok, nggak ditutup mulutnya, protes Ai. Melisa langsung menghampiri si bungsu yang duduk di hadapannya. Adek kenapa? Melisa yang khawatir sudah menempelkan tangannya di kening Caca. Demam lagi Rah? Enggak mas. Gendong mah, rengek si cantik dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sini sama papa ya. Reza yang selalu sigap langsung meraih tubuh mungil putri kesayangannya itu. Kamu urus Ai sama Bu biar Caca sama aku, detak Reza sebelum membawa Cahaya pergi.
Melisa kembali duduk bersama kedua jagoannya untuk menemani mereka sarapan sampai habis. "Mama makan," kata Bu sambil menyodorkan piring makanan Melisa yang masih utuh. "Nanti aja, kamu cepat habisan," jawab Melisa mengusap kepala si tengah. "Aku udah mau ke papa," ujar si Air sambil berlari menghampiri Reza yang duduk di ayunan sembari mendekap cahaya. "Adek sakit lagi, Pak?" tanya Ai yang sudah ikut duduk di sebelah Reza. "Enggak sayang, kayaknya adek masih ngantuk," jawab Reza dengan tangan terus mengusap punggung si bungsu. "Adek mau tidur lagi? Sama kakak yuk ke kamar," ajaknya menggemaskan. "Enggak, adek mau sama papa," saut Caca yang menempel di dada Reza. "Papa mau sarapan, mau ke kantor. Adek mau abang," rengeknya saat mendongakkan wajah imutnya. "Abang kolah weh," ejek Ai. "Besok abang kesini. Sekarang adek main sama kakak dulu ya," kata Reza memberi pengertian jika langit hanya datang saat weekend dan libur sekolah. "Iya, adek mau warna-warna. Jangan main keretaan aja yuk," ajak Ai yang dibalas gelengan kepala oleh adiknya. "Kakak gak mau warnain, mau main kereta aja." "Adek mau abang." Cahaya justru menangis memanggil nama langit. "Sama kakak Bu ya warnainnya," rayu Reza. "Enggak mau, sama abang aja." Reza menghela napasnya berat. Sikap si bungsu yang sangat bergantung pada langit kadang membuatnya khawatir. Memang harus Reza akui, sifat langit yang menyayangi ketiga anaknya memang tidak main-main. Bocah kelas 1 sekolah dasar itu selalu sigap menjaga adik-adiknya, memposisikan dirinya sebagai abang yang terbaik. "Ya udah, nanti sore papa jemput abang ya. Pulang sekolah, sekarang sama kakak dulu." Si bungsu mengangguk, lalu turun dari pangkuan Reza menuju ruang tengah bersama Air. Reza yang baru saja keluar dari kamar membuat Melisa bingung dan menatapnya dengan heran. "Mas Reza nggak ke kantor?" "Enggak, nanti siang mau jemput abang sekolah. Adek mau sama abang katanya. Lagian besok tanggal merah kan?" Melisa tersenyum sambil mendekat ke arah suaminya yang berpakaian santai ala rumahan. "Iya, besok libur mas," sahutnya sembari menggelayut manja di lengan Reza yang hanya memakai kaos oblong abu-abu. "Anak-anak mana?" tanya Reza saat melihat ruang tengah kosong, hanya ada mainan yang berserakan di mana-mana. "Ada di balkon atas, tadi lagi gangguin Bisiti jemur baju." "Ke dapur yuk," ajak Reza dengan senyum menggoda. "Ngapain?" "Bikinin aku kopi, jangan pakai gula, ya." "Tumben," kata Melisa bingung. "Kan manisnya ada di kamu, Rah." Cuman sekilas Reza layangkan di bibir istrinya, lembut dan menghangatkan. Reza yang berada di kamar sedang sibuk dengan pekerjaannya harus dikagetkan dengan gandengan tangis Cahaya di lantai bawah. Dengan sedikit berlari, ia langsung turun dengan tergesa. "Gigit papa," teriak si bungsu yang sudah banjir air mata. "Gigit apa?" Reza yang panik langsung menggendong Cahaya. "Gigit nyumak," gagah Ai. "Nyamuk kak?" sahut Bu. "Semut kakak," balas Cahaya. "Jadi sebenarnya ada digigit apa?" tanya Reza bingung. "Digigit gajah, kayak mama tuh, lehernya merah-merah, suka digigit gajah malam-malam katanya," celoteh Ai yang membuat Reza harus mengelum senyum. Melisa yang baru pulang dari minimarket bawah akhirnya heran melihat ketiga anaknya yang sedang tertawa bersama. "Ada apa mas?" tanya Melisa. "Shh, kita lagi digibahin anak-anak," bisik Reza. "Kak, udah dong nangisnya," kata Melisa yang entah berapa kali mengusap pipi bulat si sulung. "Nanti mama," sautnya masih sesegukan. "Main yuk sama papa, nanti siang baru jemput abang," ajak Reza yang ikut merayu jagoan pertamanya. "Enggak," jawabnya sambil menggeleng. "Terus maunya apa?" "Adek lagi tidur, berisik." Reza masih mencoba meraih tubuh Ai, namun selalu ditepis. "Mau nangis papa? Diam gak?" "Enggak." "Ya ampun kakak, gak punya telinga ya?
Reza yang sudah pusing akhirnya mengangkat tubuh Ai ke atas pangkuannya. Ini ada 2, jawab Ai sambil memegang kedua telinganya. Kalau ada telinga harusnya bisa dengar kalau kakak nangis itu berisik, ujar Reza. Papa tanya, kakak nangis kenapa? Tambah Reza. Ai hanya menggeleng sambil masih terisak. Terus kakak nangisin apa? Pengen nangis papa, sahutnya lagi tergagah. Sekarang pengen apa? Pengen nangis aja papa. Jawaban yang sama dan tidak berubah dari si sulung membuat Reza frustasi. Wah, Reza yang mendadak pura-pura menangis sontak membuat Ai langsung berhenti. Papa napa? Tanya Ai. Papa nangis, jawab Reza masih berpura-pura. Jangan ikutan nangis, berisik, balas Ai yang sudah menghapus air matanya. Papa mau nangis kayak kakak. Jangan kakak aja yang nangis, papa. Nggak boleh. Boleh? Kenapa? Tanya Reza. Berisik tahu. Yaudah, kita udahan ya nangisnya, kata kakak. Tangisan papa berisik kan? Berarti tangis kakak juga menurut papa berisik, kata Reza sambil menghapus air mata si sulung. Begitupun dengan Ai yang mengusap kedua pipi papanya. Deal? Reza yang sudah mengulurkan tangan disambut baik oleh anaknya. Melisa yang memperhatikan drama anak dan suaminya itu sangat terharu. Mereka bisa menjadi tim apa ataupun lawan. Bahkan bisa juga bersikap semanis ini.